yang sudah hadir, Pak Rizky, kemudian Pak Bagus, dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi kami akan menyampaikan eh, istilahnya adalah latar belakang atau naskah akademik ilmiah. Kenapa ada kegiatan seminar magang, gitu. Dan kaitannya dengan kegiatan dan kompetensi dan juga bagaimana memonitor aktivitas magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa. Saya izin share nih Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat di layar Bapak Ibu nih. Jadi kami nanti akan menjelaskan terkait dengan, ya, kita akan menyamakan persepsi dulu nih berkaitan dengan kompetensi lulusan dari program diploma dan sarjana terapan. Yang pertama, untuk prodi diploma, menurut Permendikbud, kompetensi yang pertama adalah menguasai konsep teoritis, pengetahuan di bidang atau sesuai dengan prodi masing-masing. Kalau kita punya administrasi bisnis, ya memahami kaitan dengan administrasi, manajemen, bisnis, pemasaran, komunikasi pemasaran, dan lain-lain yang berkaitan dengan prodi. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi ini sebagai pelaksana lah istilahnya, ya, dengan pekerjaan yang berlingkup luas. Kemudian yang ketiga, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang ada untuk mengerjakan atau melakukan analisis. Kemudian untuk prodi sarjana terapan ini eh, yang pertama adalah mampu menerapkan. Jadi ini menerapkan konsep. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui, memahami, menjelaskan, tapi mampu menerapkan teori yang sudah diperoleh di masing-masing prodi, misalnya di manajemen bisnis, kaitan dengan kegiatan ekspor impor, kaitan dengan administrasi ekspor impor, pengiriman, pemasaran internasional. Nah, ini mampu diterapkan ya secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini perlu kita tekankan di sini Bapak Ibu. Jadi memberikan kontribusi kepada permasalahan yang ada atau terdefinisi sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Kemudian yang kedua, mampu beradaptasi. Dan menurut Permendikbud ini bahwa eh, mahasiswa ini wajib baik diploma atau sarjana ini wajib menyelesaikan magang selama 1 semester yang setara dengan 20 SKS. Nah, ini karena yang tahun ini kita sudah ada yang 20 SKS ya. 20 SKS ini bisa dijadikan rujukan. Nah, harapannya apa sih? Karena magang ini sudah ada di eh, semester akhir atau di akhir tahun akan lulus, maka tentunya kita akan melihat bagaimana kompetensi yang dimiliki atau diterapkan ya, diterapkan dalam perusahaan dalam konteks magang ini bisa secara optimal ini diterapkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa memiliki kompetensi dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Apalagi dalam hal eh, masa sekarang ini, ya, bahwa lulusan yang ideal ini tentunya tidak hanya teori, tapi juga praktek, juga harus dikuasai, inovatif, adaptif. Nah, ini tadi sudah sesuai permen. Kemudian bisa bekerja dalam tim, kemudian memberikan kontribusi. Nah, berbasis itulah kemudian saya juga melihat apa sih perbedaan utamanya gitu nih antara diploma 3 dan sarjana terapan ini saya mengadopsi dari Washington Accord, Sydney Accord, dan Dublin Accord. Nanti Bapak Ibu bisa mencermati ya.
Saya tidak akan jelaskan semuanya, mungkin saya langsung mengarah ke studi kasus, di mana ini ada aktivitas perusahaan ya, untuk merencanakan atau mengadakan uh, event internasional, pemasaran event internasional, di mana peran Diploma 3 ini adalah sebagai pelaksana. Gitu, Nji. Kalau sarjana terapan itu dia sebagai spesialis pemasaran. Jadi dalam hal tugasnya, mahasiswa Diploma 3 ini ya dia sebagai pelaksana untuk misalnya membantu logistik, kontak dengan vendor, menyiapkan apa namanya tenan gitu gitu. Kemudian menyiapkan gudang, inventory, hingga nanti data dukung, siapa pengunjung dan sebagainya gitu. Hingga menangani tugas administrasi. Jadi lebih ke pelaksanaan ya Bapak Ibu. Kemudian mampu berkomunikasi dan seterusnya, adaptif, responsif begitu ya. Nah, untuk kompetensi yang ditangani oleh mahasiswa sarjana terapan, nah ini tentunya dia sebagai level supervisor gitu. Jadi mahasiswa sarjana terapan ini memiliki kompetensi untuk merancang event itu seperti apa, target konsumennya siapa, audiennya siapa, perencanaan anggaran, desain eventnya, desain pamerannya, hingga strategi pemasaran, konten dan sebagainya, hingga nanti melaksanakan kegiatan event itu berjalan dengan baik tentunya. Nah, kalau saya secara singkat, sarjana terapan ini dari aspek manajerial, yaitu merancang, hingga nanti mengkoordinasikan, melaksanakan, hingga mengevaluasi. Dan apa hubungannya dengan Diploma 3? Diploma 3 ini sebagai pelaksana. Jadi misalnya sarjana terapan sudah merancang ini loh target konsumennya dengan menggunakan media Instagram dan sebagainya, silahkan ini dieksekusi oleh Diploma 3. Sarjana terapan misalnya merancang ini loh layout dari event, ini pintu masuk, banyaknya tenan dan sebagainya. Nah, untuk Diploma 3 menjadi pelaksana sambil mengawasi tentunya eh, petugas atau vendor yang memasang event dan seterusnya. Nah, dari situ Bapak Ibu kita masuk ke apa kaitannya adanya seminar magang ini dengan IKU gitu ya. Yang pertama tentunya kita ingin meningkatkan kualitas kurikulum kita. Jadi magang itu kan bagian dari kurikulum. Nah, sehingga ini bisa menjadi evaluasi untuk memotret bagaimana kompetensi mahasiswa Diploma 3 dan sarjana terapan nanti yang akan lulus. Ya, harapannya semua alumni lulusan ini kita bisa diterima sesuai dengan kebutuhan industri itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya kita nanti ada kegiatan untuk eh, ini paling tidak mahasiswa ini nanti lulus semua karena ini juga menjadi target Kita belum selesai masing-masing konsisten nggak Pak? prodi. Kalau di flashnya itu di enter atau di dua kali dia biar bisa kok. Bentar, ini ada yang Tidak bentar. tidak ditunggu. Udah ya, oke. Jadi yang ketiga sebenarnya kita karena ini mahasiswa sudah berada di semester akhir dan banyak yang sudah selesai magang, ini menjadi bagian dari monitoring. Apa sih pekerjaan yang sudah diselesaikan mahasiswa itu, bagaimana nanti kontribusinya dan lain-lain, dan termasuk nanti dalam hal aspek penilaian. Dan juga untuk mendukung bahwa semester akhir ini mahasiswa juga harus mengerjakan tugas akhir sehingga untuk sebagai monitor untuk mengikat mahasiswa supaya segera bimbingan magang ya karena magang ini sebagai syarat untuk nanti mendaftar ujian TA ataupun skripsinya Bapak Ibu sehingga kita rancang seminar magang ini sebagai upaya agar mahasiswa kita dorong ketemu dengan dosennya secara minimal ya secara online dulu nanti bisa dilanjutkan dengan secara offline dan juga nanti dalam proses magang itu nanti kita masuk ke kriteria penilaian
penilaiannya seperti apa gitu nggih. Kemudian harapannya setelah nanti mahasiswa presentasi, nanti jurusan akan memilih dan memilah ya perusahaan yang nanti akan ditargetkan memiliki kerjasama. Harapannya ketika nanti kita memiliki MOU dengan perusahaan tempat magang mahasiswa tersebut, ini menjadi indikator jumlah kerjasama per program studi yang bisa diakui untuk mendukung EKU. Dan nanti ada kegiatan yang terlibat dalam hal ini adalah nanti penyusunan RPS dan visitasi. Tentunya karena keterbatasan dana, kita akan pilih dan pilah mana perusahaan yang akan dikunjungi sebagai bagian upaya untuk visitasi magang dan juga perbaikan kaitan dengan aktivitas apa namanya penyusunan RPS magang dan juga penilaiannya gitu Bapak Ibu. Ini kondisi sekarang tidak akan saya mungkin secara rinci gitu ya. Kita targetkan nanti laporan magang itu selesai 6 Juni 2025 gitu ya. Sehingga nanti ada rundown untuk seminar magang. Dan ini juga sudah saya siapkan bagaimana sih hitungannya atau kriteria penilaian. Kita mungkin masuk ke ini dulu ya, indikator. Nah ini Bapak Ibu. Jadi magang ini merupakan tipe praktik di mana 40% itu adalah partisipasi. Sumber penilaiannya kita lihat atau kita ambil dari supervisor yang memberikan nilai. Karena supervisor ini memahami bagaimana peran mahasiswa selama magang ya. Kemudian supervisor itu juga nanti memberi feedback saat ada seminar jika mereka hadir gitu. Kemudian yang kedua, dosen pembimbing ini berperan untuk membimbing mahasiswa membuat laporan. Jadi laporan ini merupakan hasil proyek dengan persentase 30%. Nah, untuk penilaian seminar ini kita tawarkan dulu menjadi dua bagian. Yang pertama nanti dosen pembimbing wajib hadir ya ketika mahasiswa melakukan pemaparan. Kemudian akan didampingi dari dosen pendamping yang ditunjuk dari manajemen jurusan, bisa nanti Kajur, Sekjur, 4 Koprodi, dan 7 Kaleb. Nah, tujuannya apa? Nanti dosen pembimbing akan memberikan nilai tugas dengan bobot 15%, kemudian nanti tanya jawab, bisa dari Bapak Ibu dosen atau mungkin dari dosen pendamping. Jadi ini komponen penilaiannya Bapak Ibu, jadi untuk seminar ini komponennya adalah 30%. Kemudian laporan itu 30%, partisipasi nanti nilai dari supervisor selama magang adalah 40%. Dan apa kriteria penilaiannya? Ini saya sampaikan di sini. Jadi sudah ada apa namanya lembar penilaian ini dari pedoman yang saya ambil dari 2017. Harapannya pedoman ini nanti akan kita update dengan kegiatan seminar ini. Nah, nanti mahasiswa kan sudah mendapat nilai dari supervisor ini, Bapak Ibu. Ini nanti sebagai komponen partisipasi aktivitas mahasiswa. Kemudian dosen memberikan nilai berdasarkan bimbingan dan laporan magang. Nah, ini nanti Bapak Ibu kriterianya ini dan seterusnya nanti monggo dicermati. Ini sudah saya bagikan di grup WA. Jadi minimal nilainya 60 ya Bapak Ibu. Kita sepakati minimal 60. Nah, ini permasalahannya mungkin ada supervisor yang memberikan di atas kurang dari 60. Ini bisa kita bantu dari aspek seminar tadi. Ini sudah saya perbaiki kalau yang disampaikan melalui Mbak Sevi itu mungkin ada dibagi 6 atau berapa nih Bapak Ibu. Ini ternyata tinggal di total aja nih Bapak Ibu berdasarkan bobot. Jadi minimal 60 nih Bapak Ibu. Karena cukup baik dan baik sekali. Kemudian untuk komponen, ini saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, untuk
partisipasi 40%, ini supervisor yang memberi nilai tadi, kemudian dosen membimbing dan laporan itu 30%, nah jadi baru 70%, dan seminar, nah, ini nanti komponennya untuk mewakili merepresentasikan dari tugas dan kuis. Oke, 15% dari dosen pembimbing, 15% dari dosen pendamping. Apa sih kriterianya Bapak Ibu? Nah ini kriterianya. Ini kriteria yang saya ambil adopsi dari pedoman magang. Saya hanya ambil yang pertama ini berpikir kritis, kreatif, dan analitis tadi untuk menunjukkan kemampuan penerapan menguasai konsep teoritisnya gitu ya yang diterapkan. Kemudian kemampuan komunikasi, presentasi saat seminar. Kemudian hasil pekerjaan nanti kita konfirmasi pekerjaannya ya. Kita bisa menilai sendiri apakah nanti ada 3 tingkatan ya Bapak Ibu, yaitu cukup, baik, baik sekali. Jadi minimal nilai yang kita beri adalah 60. Ini untuk membantu mahasiswa dan memudahkan untuk kriteria penilaian. Misalnya kemampuan presentasinya cukup baik gitu ya, atau cukup ya, diberi 60. Kalau kita ingin membantu mahasiswa kita baik ya, minimal berapa ini tadi 70 gitu sampai 79. Kemudian adaptasi dan inovasi. Ini baru draft jadi Bapak Ibu, nanti kita bisa membuka apa namanya diskusi. Nah, untuk program Diploma 3 ini saya bermain di pembobotan. Nah, jadi hasil pekerjaannya saya bobot lebih banyak, 40%. Presentasi 20%, berpikir kreatif, analitis 20%, beradaptasi di pekerjaan 15%, inovasi hanya 5%. Karena tadi ya saya sampaikan di depan bahwa mahasiswa program Diploma 3 ini adalah pelaksana yang mengerjakan tugas dari supervisor atau dari level manajerial. Ini untuk dosen pembimbing nanti memberikan nilai saat presentasi. Kemudian dosen pendamping ini juga sama. Jadi ada sama ini ya kriterianya. Kemudian untuk penilaian dari sarjana terapan, nah ini agak berbeda Bapak Ibu. Jadi inovasinya ini lebih tinggi 10%, adaptasinya 25%, hasil pekerjaan 25% gitu ya. Dan berpikir kreatif dan komunikasi ini 40%. Nanti kalau kita bandingkan ya kalau di diploma itu lebih ke pekerjaannya, kemudian adaptasi sih ya kalau di apa namanya sarjana itu lebih ke pekerjaan dan proses adaptasi dan ada kontribusi terhadap pekerjaannya. Jadi minimal nilainya adalah 60, kemudian berikutnya baik itu 70 sampai 79 dan baik sekali 80 sampai 89. Kemudian jadwalnya Bapak Ibu ini sudah kita siapkan dan juga template PowerPoint-nya supaya seragam juga kita sudah siapkan. Nah, ini saya akan share jadwalnya di Bapak Ibu, kapan mulainya. Jadi kita rancang nanti mulai minggu depan ya Bapak Ibu. Jadi kita bagi masing-masing dosen pembimbing ini. Kita mulai hari Rabu, ini baru draft ya Bapak Ibu. Kita rencanakan hari Rabu minggu depan. Sambil nanti kita akan juga memberikan surat kepada supervisor untuk bisa hadir. Tapi supervisor ini opsional. Kalau hadir, kita memberikan apresiasi, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana pekerjaannya. Untuk teknis presentasinya cukup 10 menit, 5 menit tanya jawab. Jadi bisa nanti tanya jawab dari dosen pembimbing dan juga pendamping nanti. Jadi nanti dilakukan secara online. Jadi nanti kita akan Zoom dengan breakout
room gitu ya. Jadi ada 8 breakout room sehingga hari Rabu ini misalnya kita mulai 15.30 maka akan terbagi menjadi 8 breakout room di mana breakout room ini wajib hadir dosen pembimbing, kemudian mahasiswa dan pendampingnya. Itu ya Bapak Ibu. Dan ini kita sudah setting mulai dari 14 Mei sampai dengan 2 Juni ya, 6 Juni ya kalau nggak salah. 5 Juni ini Bapak. Itu ya. Jadi kalau kita usahakan misalnya dosen pendampingnya itu tidak sama dengan dosen pembimbing gitu Bapak Ibu. Dan untuk mempermudah gitu ya, memang nanti kita setting mulainya 15.30 ya Bapak Ibu, karena saya lihat cek di jadwal itu sudah selesai semua dan kita bisa optimal nanti. Jadi ya nanti yang dipresentasikan apa, ya nanti sudah kita setting sebenarnya. Ya nanti kaitan dengan terutama pekerjaannya gitu ya. Coba saya berikan itu. Ya paling tidak perusahaannya, kemudian bekerja di divisi apa nanti nggih. Kemudian pekerjaannya tupoksinya apa, topiknya apa, gitu. Kontribusinya apa nanti begitu. Ini saya coba Pak, mahasiswa sudah tahu, Pak, belum Bu. nanti. Ini kita baru menyamakan persepsi dengan Bapak Oh, Ibu gitu. dosen sehingga nanti setelah ini disepakati maka kita akan melakukan sosialisasi kepada semua mahasiswa di semester akhir. Gitu Bu. Mau kita buka tanya jawab nih Bapak Ibu.